Penganggaran KIP kuliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk program KIP kuliah ini semakin lama semakin besar. Dari tahun 2020 hanya 3,7 triliun rupiah untuk 552 ribu mahasiswa, meningkat menjadi 7,5 triliun, meningkat lagi tahun 2022 menjadi 9,9 triliun. Tahun lalu sudah meningkat 11,7 triliun dan tahun ini dialokasikan sebesar 13,9 triliun rupiah untuk total 985,5 ribu mahasiswa. Mereka diantaranya 200 ribu mahasiswa baru, kemudian juga yang sedang berjalan 700 ribu dan juga untuk melanjutkan. Yang tahun lalu kita berikan bantuan biaya pendidikan sebesar 85 ribu mahasiswa. Kalau kita lihat skemanya banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga anggarannya juga yang kita alokasikan menjadi begitu tinggi. Jika KIP kuliah menggunakan mekanisme sebelumnya tahun 2020, besaran uang kuliah hanya sekitar 2,4 juta saja, segitu saja. Kemudian biaya hidup juga 700 ribu per bulan, disamakan di semua tempat di Indonesia. Melalui kebijakan yang baru sejak mulai tahun 2021, dilakukan satuan biaya majemuk. Dilihat akreditasinya. Menurut program studi untuk A atau unggul kita bisa memberikan bantuan sampai 12 juta per semester, kemudian juga untuk yang B bisa 4 juta dan yang untuk prodi akreditasi C atau baik 2,4 juta. Kemudian biaya hidup juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah dari mulai 800 ribu sampai dengan klaster tertinggi 1,4 juta rupiah. Dengan perubahan-perubahan tersebut dan itu berlaku juga untuk yang tahun sebelumnya, maka alokasi anggaran yang kita sediakan tahun ini sampai hampir 14 triliun rupiah. Kemudian siapa yang berhak menerima seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, pemegang KIP Dikmen itu mendapatkan prioritas tertinggi. Artinya mereka yang sudah mendapatkan beasiswa waktu SMA, SMK, dan MA ketika masuk kuliah kita prioritaskan. Kemudian yang kedua yang sudah ada di dalam data DTKS dan juga data kemiskinan ekstrim juga kita gunakan. Kalau mereka sudah ada di dalam data tersebut, mereka mendapatkan prioritas tinggi. Prioritas berikutnya adalah anak-anak yang berasal dari panti asuhan yang memang mereka tidak punya keluarga. Dan yang terakhir prioritas kelima adalah pendapatan orang anak dari orang tua yang pendapatannya sekitar 4 juta atau tidak lebih dari 750 ribu per orang, per kepala atau per kapita. Jadi di atas apa yang sudah dilakukan, perbaikannya, pengembangannya tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Komisi 10 bagaimana kita bisa mendukung supaya KIP kuliah ini bisa ditingkatkan lagi. Bapak dan Ibu semuanya, dari 200 ribu mahasiswa baru penerima KIP kuliah yang penerima PIP ketika mereka ada di SMA, SMK maupun MA baru sekitar 18% saja. Jadi memang perlu kita dorong juga anak-anak yang tidak mampu ketika masih SMA untuk berani mendaftar. Karena memang tidak semua dari mereka berani mendaftar karena sudah takut untuk pembiayaan. Jadi dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan termasuk sosialisasi, kemudian juga bekerja bersama dengan Dinas Pendidikan, mudah-mudahan anak-anak dari kelompok miskin ini bisa kemudian mendapatkan akses yang lebih baik untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan waktunya.